al-judi illa ginan. Tidak akan bertambah ghinal qalbi, yaitu kaya hati, maksudnya qanaah. Jadi sifat qanaah itu tidak akan mempunyai nilai tambah ma'al judi, disertai adanya kedermawanan, illa binan, ya, kecuali akan bertambah kaya. Maksudnya adalah orang yang punya sifat qanaah merasa cukup dengan apa yang telah Allah berikan padanya, namun dia masih tetap bersifat dermawan. Dia mau berbagi, padahal boleh jadi apa yang dirinya itu hanya sedikit, bahkan boleh jadi hanya cukup untuk dirinya dan keluarganya. Tapi karena dia punya sifat qanaah, merasa cukup dengan apa yang Allah berikan, dan dia sekaligus menjaga nilai-nilai kedermawanan dirinya, maka orang inilah kekayaannya itu sesungguhnya semakin bertambah. Ya. Mungkin kita masih ingat peristiwa Sayyidina Ali ketika beliau berikan kepada istrinya Fatimah Az-Zahra, ya, sepotong roti yang memang cukup untuk anak-anaknya. Kemudian datanglah seorang pengemis yang dalam kondisi lapar. Kemudian Fatimah Az-Zahra mengatakan semua. Jadi roti yang sebetulnya untuk kebutuhan keluarga justru diberikan kepada pengemis tadi. Ketika Sayyidina Ali mengetahui hal tersebut, ya, beliau bukan marah, malah memuji, ya, sifat jud, sifat dermawan istrinya, ya, kendati sebetulnya keluarga tersebut dalam keadaan sulit. Ya, nah ini tidak mudah, ya, tidak mudah untuk mempunyai sifat jud, artinya kedermawanan, seperti itu. Maka kalau kita ingat, ya, kedermawanan memang ketakwaan. Bahkan dia menjadi ciri ketakwaan. Maka di sana itu ya, ayat yang sering dibaca, ya, wasari'u ila maghfiratin min rabbihim jannatin 'arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Jadi tanda orang yang bertakwa itu yang pertama disebutkan, yang pertama itu alladzina fis sarra'i wad dharra, yaitu orang yang selalu menginfakkan hartanya di jalan Allah, fis sarra' wad dharra, di saat dia dalam keluasan atau di saat dia dalam kesempitan. Ya, kalau dalam kondisi luas ya mungkin biasa saja. Tapi ketika seseorang berinfak dalam kondisi yang sangat sempit, ya, artinya harta yang dimiliki hanya untuk dirinya saja, ini sesuatu yang luar biasa, ya. Makanya dalam istilah akhlakul karimah itu ada yang namanya ithar. Ithar itu adalah lebih memprioritaskan kebutuhan daripada kebutuhan dirinya sendiri. Itu ithar, ya, salah satu sifat terpuji. Tapi ini ya yang saya katakan tidak mudah, ya. Tapi ingatlah bahwa orang yang semacam ini justru dia orang yang kaya, ya. Jadi sebetulnya dia punya harta sedikit, dia mau berbagi, ya. Ya, orang melihat kan, wah ini orang hebat. Ya. Sebaliknya nanti ya walayata seterusnya. Wahai wujudi alla yas'aba alaihi al-badlu. Hakikat dari kedermawanan adalah alla yas'aba, dia tidak merasa sulit. Ya, alaihi al-badlu, untuk memberikan sesuatu.
Jadi orang yang dermawan itu tangannya ya ringan aja. Nggak ada tuh yang kemudian berpikir gitu ya, berpikir nanti bagaimana gitu, nanti uang saya habis dan seterusnya. Padahal Nabi mengingatkan apa? Mana kosok malun min sodakotin. Harta itu tidak akan pernah berkurang karena disodakokan. Bal yazdad, bal yazdad, bal yazdad. Kata Nabi, bahkan harta itu akan bertambah, bertambah dan bertambah. Ya, kenapa kita tidak melakukannya? Gitu ya. Boleh jadi kita nggak yakin. Padahal yang mau Nabi, gitu kan ya. Itu yang bicara Nabi bahwa ya ketika kita memberikan sedekah, ya itu secara matematis memang mengurangi harta kita. Tapi pada hakikatnya Nabi katakan sampai 3 kali, bal yazdad, bal yazdad, bal yazdad, ya. Bertambah dan bertambah. Ya kalau udah yakin bisa merasakan tuh. Ya, kadang kita mengeluarkan dana itu sederhana kita umpamanya maaf 100.000. Ya. Yaitu kadang tanpa kita sadari itu ada aja rezeki gitu ya. Yang jumlahnya berlipat daripada itu. Ya mungkin ini pengalaman pribadi ya, kita tidak bisa menceritakan. Tapi kalau Bapak pernah merasakan hal ini, ya begitulah. Ya. Makanya ketika ada orang yang datang ke rumah, dia minta sesuatu dan kita punya, jangan ditolak, bagi. Jangan ditolak, diberikan. Ya. Bahkan mungkin saya sudah sampaikan di sini, ada di kitab Al-Qawaidul Mukhtarah itu. Ya, ketika seorang raja yang di situ didatangi oleh seseorang yang meminta madu, lalu yang minta itu bawa botol kecil, ya, atau gelas kecil. Kata raja tadi apa kepada pengawalnya, tolong berikan kepada orang ini, ya, lebih banyak. Jangan pakai wadah yang di bawah, berikan lebih banyak daripada yang diminta. Ya. Kemudian pengawal bertanya, kan yang diminta cuma segelas kecil itu. Ya, kata sang raja, ketika kita memberi, ya, maka usahakanlah sesuai kemampuan kita. Kalau kita meminta sesuai dengan kebutuhan kita, paham ya? Jadi kalau kita meminta sesuatu, ya sesuai dengan kebutuhan kita. Kita butuh berapa? Umpamanya, satu saat kita memang butuh uang 50.000, gitu ya. Maka kita minta bantuan 50.000, karena kita butuh segitu. Ya. Tapi bagi yang diminta, karena dia orang kaya, gitu ya, duitnya banyak, harta yang banyak, maka yang memberikan, ya, harusnya bukan seperti yang diminta, tapi ukurannya adalah dirinya, ya, bukan dirinya. Oh ini saya orang yang harta berlimpah, gitu ya, maka saya memberikan sesuai dengan apa yang ada pada saya. Gitu. Ya. Jadi istilah apa? Mintalah sesuai dengan kebutuhanmu, berikanlah sesuai dengan kemampuanmu. Gitu. Ya. Ini kadang orang orang dibawain proposal gitu ya, jangan ditanam orang kaya gitu, berharap ini pasti dapatnya banyak gitu. Kenapa? Orang kaya gitu. Ketika sebagai proposal dikasih gimana? Kebutuhan dari tempat sekian doang ini 2 juta dapat ini. Ya, ketika disampaikan ternyata diberikan mungkin hanya 500.000. Ya bagus aja sih, cuma nggak sesuai dengan kemampuannya. Kemampuan dia itu memberikan jumlah besar, tapi yang diberikan hanya sedikit. Itu bukan jujur, ya. Itu bukan sesuatu kedermawanan. Jadi yang namanya jujur itu kedermawanan Allah yas'aba alaihi badru. Ya, nggak